Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat pagi Sobat Prestasi. Semua dari seluruh Indonesia mendapat penjelasan yang bisa memantik kreativitas ada di Lomba Jatuh lebih lanjut untuk dibuktikan pada ajang talenta Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2021 dengan penuh kegembiraan dan tentu saja tetap sehat dan semangat. Kualitas audio harus jernih dan diperbolehkan untuk melakukan proses rekaman audio terlebih dahulu sebelum membuat video. Kita lomba lagu lomba dulu ya. Mengacu pada jiplak dan bisnis baik provinsi maupun nasional sehingga dan juga kalau kita ngomong tradisional classical music itu berkembang tadi Sudah, kalian bisa, tapi coba explore teknik-teknik baru. Dan mudah-mudahan tahun ini makin banyak tantangan. dari satu Jambi. Aktivitas dalam merekam video itu mungkin ya menjadi satu penilaian tersendiri. Ya, kalau detail bagian di mana melodi yang pokok, cara merekamnya, jadi pas dilihat tuh enak gitu. karena tidak ada dua tulisan yang sama persis, jadi satu dari yang lain pakai Seni lukis itu juga salah satu bagian yang penting untuk art karena Hampir sama. karya lukis itu harus ada objeknya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat pagi Sobat Prestasi.
semua dari seluruh Indonesia mendapat penjelasan yang bisa memantik kreativitas ada di Lomba Jatuh lebih lanjut untuk dibuktikan pada ajang talenta Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2021 dengan penuh kegembiraan dan tentu saja tetap sehat dan semangat. Kualitas audio harus jernih dan diperbolehkan untuk melakukan proses rekaman audio terlebih dahulu sebelum membuat video. Ini kan lomba lagu ya. Mengacu pada jiplak dan jenis baik permisi maupun nasional sehingga Dan juga kalau kita ngomong tradisional, classical music itu berkembang. Sudah, kalian bisa, tapi coba explore teknik-teknik baru. Dan mudah-mudahan tahun ini makin banyak tantangan dari Jambi. Aktivitas dalam merekam video itu mungkin ya menjadi satu penilaian tersendiri. ya kalau ideal bagian di mana melodi yang pokok, cara merekamnya, jadi pas dilihat tuh enak gitu. Karena tidak ada dua tulisan yang sama persis, jadi satu aja lain pakai. Seni lukis itu juga salah satu bagian yang penting untuk art karena Hampir sama. karya lukis itu harus ada objeknya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1. Sungguhlah sedap di padang rebah. Oh iya yuk, lagi nyatane bulan wis rong dina rangi tak tau Samarin Gajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat pagi Sobat Prestasi. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di Bincang Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMK 2021. Seni Pulihkan Negeri. Nah, akhirnya Kalisti kita ketemu kembali nih di rangkaian Bincang Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMK di hari kedua ini. Iya betul sekali Kak Halim. Cuma ada yang berbeda nih Sobat Prestasi. Kalau kemarin kita bersama Kak Iren, sekarang udah hadir juga nih host kita yang baru yang cantik ini. Jadi boleh nih kita kenalan lagi. Kenalin lagi, nama aku Halim Priantoro dan di samping aku udah ada. Hai, aku Nur Listiani. Kita berdua akan menjadi pembawa acara pada hari kedua ini. Pertama-tama tentunya kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul secara daring dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Nah, tentunya terima kasih juga kepada Pusat Prestasi Nasional karena dalam masa pandemi ini perlombaan tetap dilaksanakan secara virtual dan semangatnya tetap menggelora sampai studio ini. Ya pastinya.
Maka dari itu, kami ingin menyapa para sobat prestasi yang ada di rumah secara virtual. Halo sobat prestasi. Ayo lambaikan tangannya, nyalakan kameranya. Oh iya, Kalim, tentunya walaupun tetap virtual, kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M, itu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak sobat prestasi dimanapun kalian berada. Ya, betul sekali itu, Kalim. Baiklah, pada acara Bincang Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMK tahun 2021 ini, tentunya kita akan berbincang banyak dengan para narasumber yang ahli dan keren sekali dalam bidang lomba ini, Kalim. Benar banget, Kalisti. Jadi, kalau kemarin itu udah ada beberapa narasumber yang kece-kece, dan hari ini juga hadir beberapa narasumber yang akan memberikan informasi mengenai FLS 2N jenjang SMK. Nah, informasi selanjutnya pada FLS 2N jenjang SMK ini terdapat 8 bidang lomba, yaitu ada cipta lagu, menyanyi solo, gitar solo, seni lukis, monolog, film pendek, tari tradisional, dan tentunya musik tradisi daerah. Wah, banyak sekali ya, Kalim. Banyak banget. Dan di hari kedua ini kita akan ditemani oleh narasumber-narasumber yang luar biasa keren dari bidang lomba monolog, film pendek, tari tradisional, dan musik tradisi daerah. Tentunya kayaknya sobat prestasi udah gak sabar banget nih, Kalisti. Ingin mendengarkan paparan dari para narasumber kita yang pastinya orang-orang hebat nih di bidangnya masing-masing. Wah, tentunya. Maka dari itu sobat prestasi jangan kemana-mana ya. Stay tune ya. Sebelum kita masuk ke acara inti pada hari ini, kita berdua ingin melihat semangat dari sobat prestasi yang ada di rumah nih, Kak. Seluruh Indonesia loh, harus semangat, masih pagi. Betul, Kalim? Betul, Kalisti. Ayo lambaikan tangannya semuanya, nyalakan kameranya, jangan di-offin. Kita lihat nih, senyum dari para calon juara. Iya, betul, Kalim. Wah, sudah kelihatan nih sobat prestasi semua, semangat-semangat semua ya. Bener, Kalisti. Ini tapi kayaknya kurang afdol nih kalau cuma ngeliat wajahnya aja. Kayaknya kita perlu bincang-bincang nih bareng sobat prestasi yang paling semangat nih. Wah, oke, aku mau cari dulu nih, Kak, sobat prestasi yang paling semangat. Oke, halo, selamat pagi. Halo. Kak Neng Selvia dari SMK Negeri 1 Campaka Cianjur. Hai. Halo Kak Selvia, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Luar biasa. Iya, wah semangat banget nih Kak Selvia. Kak Selvia, kita mau tanya-tanya nih tentang FLS 2N jenjang 2021 ini. Ini kan kalau boleh tahu, Kak Selvia mau ikut bidang lomba apa? Bidang lomba itu film pendek. Film pendek, wah, filmmaker. Menarik banget nih filmmaker nih. Nah, kira-kira persiapannya seperti apa sih Kak Selvia dalam mengikuti FLS 2N ini? Alhamdulillah udah bikin konsepnya, udah nyusun konsepnya gitu. Tinggal membuatnya aja gitu. Oke. Udah persiapan. Berarti udah persiapan konsep ya. Ketika brainstorming, apakah ada kesulitan gitu, Kak, dari brainstorming yang Kakak dan tim alami? Iya sih, ada sedikit-sedikit gitu. Alhamdulillah sih seiring berjalannya waktu bisa terselesaikan gitu. Oke. Wah, sobat prestasi yang ini emang beda banget nih, semangatnya luar biasa. Keren banget. Harus semangat nih bikin filmnya ya, Kak ya. Oke, terima kasih Kak Selvi. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan tentunya. Betul. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita langsung masuk ke inti acara pada hari ini. Akan ada penyampaian materi dari narasumber kami dalam bidang monolog.
Nah, Kak Iren, ini udah hadir nih para narasumber kita. Mending kita langsung sambut aja nih. Nah, yang pertama ada Ibu Rita Matumona. Beliau merupakan seniman dari Teater Koma. Beliau juga merupakan pemeran di film Marlina, si pembunuh dalam 4 babak, salah satu pemerannya. Dan juga karyanya Lipstick Children terpilih untuk showcase mewakili sutradara perempuan Indonesia pada pertemuan sutradara perempuan se-Asia Pasifik. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kita sapa dulu kali ya, Bunda. Halo, selamat pagi, Bunda. Pagi. Kita ada siapa lagi? Selanjutnya kita ada Bapak Heri Dwi Rudi Prasetyo SSN, atau yang sering kita kenal Bapak Heri Langit. Beliau dari Komunitas Seni Pelajar Proklamator Blitar Raya. Halo, selamat pagi, Pak. Oke. Selanjutnya siapa, Kak? Selanjutnya kita punya salah satu narasumber kita, namun beliau via Zoom, tidak hadir di venue ini. Beliau yaitu Dr. Sulaiman Junet, SSN, MSN. Beliau dari Komunitas Seni Kuflet Padang Sumbar. Ada beberapa penghargaannya, yaitu penulis terproduktif oleh Gubernur Sumatera Barat PPWI Pusat pada tanggal 22 Desember 2010. Beliau juga mendapatkan piagam penghargaan pemakalah dalam bedah buku Sulaiman Junet Terus Berkarya dan antologi puisi Harimau Tabir karya Wiko Antoni oleh Komunitas Seni Kuflet Padang Panjang. Itu dia para narasumber kita. Keren sekali. Kita sapa dulu kali ya, Kak. Boleh, Kak. Halo, selamat pagi Bapak Sulaiman Junet. Selamat pagi. Pagi. Pastinya walaupun secara virtual tetap semangatnya seperti di lokasi. Iya. Insyaallah. Oke, sebelum memulai penyampaian materi, diingatkan kembali kepada para sobat prestasi yang memiliki pertanyaan setelah mendengarkan penyampaian dari para narasumber untuk menuliskan melalui kolom chat box Zoom atau menggunakan fitur raise hand. Maka dari itu, untuk menyingkat waktu kepada narasumber, kami persilakan. Baik, terima kasih adik-adikku yang ganteng dan cantik. Selamat pagi Sobat Prestasi. Kami tim juri yang tadi sudah diperkenalkan dari bidang Lomba Monolog jenjang SMK 2021. Pagi ini ya Mas Eri dan Pak Sulaiman Junet akan melakukan bincang yang mudah-mudahan komunikatif dengan Sobat Prestasi berdasarkan pengamatan kami tahun lalu ya Mas Eri dan Pak Sulaiman Junet, karena dari perubahan lomba yang bentuknya offline atau langsung menjadi karya virtual, banyak hal teknis yang kurang diperhatikan oleh peserta lomba bidang monolog. Jadi materi yang sangat penting menjadi bahan perbincangan kita pagi ini adalah materi yang buat kami semoga itu menjadi perhatian utama sebagai pendukung karya Sobat Prestasi nanti. Baiklah, coba tolong sampai ditampilkan materinya. Nah, ada 5 materi yang akan menjadi bahan perbincangan kami pagi ini. 1, penempatan kamera statis harus memperlihatkan pergerakan pemain. Nah, ini juga kemarin yang menjadi persoalan di banyak peserta, di banyak juga provinsi, walaupun di Juknis sudah ada ya di situ. Ya sudah ada, namun kan di sini banyak yang miss ya. Ya, kurang sesuai dengan yang ada di Juknis itu. Baiklah, Mas Eri, tolong dipaparkan apa maksudnya penempatan kamera statis yang harus memperlihatkan pergerakan pemain. Karena Sobat Prestasi, kami bidang lomba monolog tetap
bentuknya teater, bukan film. Jadi silahkan Mas Heri. Iya, untuk penempatan kamera secara statis ini maksudnya, jadi kamera tidak perlu moving. Jadi penempatannya seluruh area permainan atau panggung itu dari lantai itu tampak jelas. Sehingga pergerakan pemain, movingnya, blockingnya itu tampak dengan jelas. Jadi juga istilahnya juga jangan terlalu dekat, sedanglah yang istilahnya supaya wajah ekspresi pemain itu bisa tampak jelas. Intinya itu, kalau masalah kameranya itu monggo lah. Istilahnya kamera memang di Juknis itu ada aturannya kamera seperti itu, namun seandainya memang ada kendala di dalam hal kamera itu tidak menuntut kamera pakai tipe ini. Jadi kamera yang penting bagaimana bidikan gambar itu bisa tertangkap dengan jelas. Dan tidak ada editing. Ya. Tidak boleh ada editing. Jadi bisa kita simpulkan di sini kamera menjadi wakil mata penonton. Seperti penonton ketika menonton pertunjukan teater di atas panggung. Itu harus terlihat jelas bagaimana pemain dari atas tubuhnya ya sampai ke kaki itu terlihat gitu. Jalannya, langkahnya karena langkah terus jalan berlari itu membentuk gestur dari karakter yang diperankan oleh aktornya. Itu yang akan menjadi pengamatan atau penilaian kami. Itu maksudnya ya Mas Heri ya. Ya, untuk yang kedua yaitu suara atau vokal pemain itu harus jelas terdengar atau harus terdengar dengan jelas. Nah itu perlu bantuan teknis yang cukup memadai untuk supaya selain gambar, suara juga bisa tertangkap dengan jelas. Ya. Barangkali ini suara ini tidak hanya vokal saja, jadi musiknya juga harus jelas. Kalau bisa ada dukungan musik ya Mas. Ya, untuk sekarang ini kan pementasan pengambilan gambar itu di atas panggung. Jadi tidak seperti yang kemarin harus di rumah. Jadi ini di atas panggung sehingga untuk mengurangi noise itu. Iya, betul. Supaya suaranya jernih, musiknya juga terdengar dengan jelas sehingga penciptaan suasana, iramanya itu akan sangat mendukung permainan. Ya. Seperti itu Sobat Prestasi, mungkin nanti pengembangan dari paparan kami kalau sudah ada pertanyaan ya kami akan lebih detail menyampaikannya. Baiklah, untuk materi kedua yang akan kami... Yang ketiga sekarang. Ketiga ya. Ketiga. Ini hal yang juga sangat penting kami perhatikan dari tahun lalu dan banyak yang luput adalah memperhatikan durasi. Nah karena memang di Juknis nanti kalau Sobat Prestasi sudah membacanya, durasi itu antara 15 menit minimal sampai 20 menit. Maksimal 20 menit, tidak boleh lebih. Lebih 1 menit masih kami bisa toleransi, tapi kalau kurang dari 15 menit ya tentu akan mengurangi nilai. Baiklah. Beberapa peserta lomba monolog tahun lalu kadang di videonya 15 menit itu termasuk memperkenalkan diri. Jadi bukan seperti itu, 15 menit itu adalah durasi karya. Jadi kemarin kan ya murni permainan, durasi karya. Ya, jadi perkenalan itu kalau di video untuk monolog ini tidak perlu ada perkenalan. Iya, jadi karena kan di pendaftarannya sudah tertera jelas ya semua dari mana sekolahnya berasal, provinsi mana, terus juga nama. Itu beberapa peserta tahun lalu sangat bagus sekali karyanya. Tapi
terpaksa kami dis karena durasinya sangat panjang juga. Jadi bukan hanya durasi yang minim dari 15 menit yang ditentukan, tapi ini sampai ada yang 25 menit loh Mas ya. Ya, nah kemarin itu ada. juga tolong diperhatikan. Ya, padahal Mbak Rita itu kan hanya sampai 20 menit ya. Iya betul. Nah ini jangan sampai lebih begitu. Iya baik. Karena ini sangat penting saya kira. Ya, nah perlu diperhatikan benar. Iya. Ini Pak Sulaiman Junet dari jauh sudah bicara karena untuk berikutnya materinya memang Pak Sulaiman Junet nih. Ya, untuk yang berikutnya yang keempat yaitu menuliskan konsep garap. Jadi harus membuat konsep garap. Silakan. Karena di sini penekanan monolog ini adalah di pemeranannya. Jadi kalau pemeranan ini tidak sesuai dengan konsep garap yang dibuat, maka juga akan ada pertimbangan yang lain. Monggo Pak Sulaiman Junet. Baik, terima kasih Mbak Rita dan Mas Heri. Ada barangkali yang perlu saya tambahkan di suara dan vokal. Selain memang ini tidak kalah pentingnya dengan kamera yang dijelaskan Mas Heri tadi. Suara dan vokal juga perlu diperhatikan betul karena ada artikulasi-artikulasi yang tidak jelas. Itu membuat penilaian kita menjadi tidak maksimal tentunya. Jadi ada speech method kalau memakai speech dialog method, renggang. Jadi olah vokalnya itu memang harus jelas sehingga menentukan tempo dan irama. Kenapa? Karena ini menjelaskan dimensi tokoh tentunya ketika bicara suara atau vokal. Ada hubungannya dengan dimensi tokoh yang nanti dengan konsep pemeranan. Bagaimana fisiologinya, bagaimana sosiologi tokohnya, dan bagaimana psikologi tokohnya. Jadi suara itu menentukan ke dimensi tokoh. Nah ini yang harus dipertimbangkan juga. Nah sementara di konsep garap, pemilihan naskah, di konsep garap tentunya bagaimana mementaskan dialog itu, mementaskan monolog itu dalam berbahasa Indonesia sesuai dengan konsep pemeranan yang telah kita buat. Ya, di dalamnya membuat konsep pemeranan tentunya ada pemilihan cerita, deskripsi sumber cerita, ada alasan sumber cerita, penciptaan alur. Di dalamnya juga terdapat kandungan-kandungan nilai dan pesan moral yang di dalamnya di dalam cerita tersebut. Lalu di dalamnya ada unsur penokohan, ada minimal 3 garapannya, ada protagonis, ada antagonis mungkin, ada tetragonis. Dan itu di dalam konsep garapnya harus dijelaskan alasan-alasannya. Lalu kalau apabila di dalam cerita itu, di dalam lakon yang diperankan itu lebih dari 3, maka bisa menambahkan unsur-unsur penokohannya. Nah ini yang harus diperhatikan. Sementara ide ceritanya itu bersumber dari cerita rakyat, ya, legenda dan mitologi daerah masing-masing. Saya kira bentuk garap ini bernuansa seni pertunjukan rakyat dengan mengambil unsur-unsur seni tradisi. Saya kira ini yang paling penting harus diperhatikan. Begitu juga dengan musik iringan hasil karya sendiri. Jangan nanti mengambil musik-musik iringan yang telah jadi lalu dimasukkan ke dalam ruang pertunjukan monolog. Jadi permainan itu hanya dilakukan oleh satu orang, bisa laki-laki atau perempuan, ya, minimal memerankan 3 tokoh seperti yang kita jelaskan tadi. Baik. Konsep garap itu sementara Mbak Rita dan Mas Heri. Baik, seperti itu. Jadi kami menguatkan saja karena Sobat Prestasi harus memainkan 3 karakter minimal, jadi boleh lebih dari 3 karakter. Jadi vokal itu sangat penting sekali diperhatikan. Dari 3 karakter itu tentu saja karakternya berbeda-beda ya Mas. Ya, kalau bisa Dan, menyeluruh tidak hanya vokal iya, saja. Jadi dari kostum, Ya. pendukung-pendukung yang lain ini harus muncul diperhatikan juga. Ya. Walaupun tidak ada penilaian di kostum artistik atau musik, tapi kalau kostum artistik, musik gitu bisa menjadi pendukung yang kuat, kan bisa menambah nilai plus Ya. untuk
nanti di pemeranannya itu. Nah, baik. Mas Eri dan Pak Sulaiman Junet, dari hasil pengamatan kita di tahun lalu itu banyak peserta yang kurang berhati-hati ketika mendaftar. Ini juga persoalan teknis yang harus diperhatikan, terburu-buru ya, ngeklik gitu, harusnya kan dia ngeklik bidang lomba monolog sesuai pilihannya, lalu klik lagi dari provinsi mana gitu, terus kliknya ke bidang lomba monolog, tapi nyasar ke teater tradisi gitu karena terburu-buru ngekliknya gitu. Harusnya kan ada pilihan film, tari tradisi, vokal, terus musik tradisi. Nah itu betul-betul harus diperhatikan oleh sobat prestasi ketika akan mengirim karya. Itu perlu kami ingatkan lagi karena banyak sekali kemarin yang nyasar lomba monolog tapi nyasar ke tari gitu atau ke vokal. Gitu ya Mas Seri ya kemarin. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu supaya ini dialog kita menjadi bisa berjalan dengan bagus, alangkah baiknya kita menyapa menyapa dari para peserta, dari sobat prestasi. Baik, sobat prestasi, barangkali nanti bisa ada interaksi, dialog interaksi antara sobat prestasi dengan kami bertiga, termasuk dengan Pak Sulaiman Junet yang saat ini sedang berada di Padang Panjang. Dari paparan kami yang singkat tadi seperti saya sampaikan, bisa nanti akan kami kembangkan kalau ada pertanyaan di 5 materi teknis yang menjadi bahan bincang kita pagi ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materi. Bagaimana Sobat Prestasi, apakah sudah jelas ataukah ada pertanyaan? Kami ingatkan kembali apabila ada pertanyaan bisa ditulis di chat box Zoom atau bisa raise hand. Betul banget Kalisti. Jadi yuk siapa kira-kira Sobat Prestasi yang ingin bertanya seputar teknis ataupun tips dan lain-lainnya bisa langsung aja nih bertanya ke para narasumber kita nih. Betul sekali Kak Halim. Tapi tadi sudah diinformasikan banyak ya oleh para narasumber kita. Jadi benar-benar sangat berguna banget untuk Sobat Prestasi dalam mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMK tahun 2021 ini. Iya betul, apalagi tadi ditekankan oleh para narasumber kami bahwa untuk bidang lomba monolog ini waktunya 15 menit ya Bunda? Minimal. Minimal. Iya. Oke, jadi untuk Sobat Prestasi bisa dikalkulasikan waktunya, bisa dipersiapkan lagi gitu dalam mempersiapkan untuk perlombaannya. Iya betul sekali. Dan tadi juga diingatkan kembali oleh Bunda Rita. Iya. Jadi untuk Sobat Prestasi harap berhati-hati dalam mendaftarkan dirinya untuk lomba pada saat FLS2N. Iya betul Oke, sekali. kita sudah tersambung nih ke pertanyaan untuk penanya pertama. Ini udah dari Raisen. Kita udah punya Kak Paulus. Halo Kak Paulus. Halo Kak Paulus. Halo, boleh ya. Disilahkan untuk bertanya. Baik. Ya halo. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Silakan. Terima kasih. Saya dari Sulawesi Utara, Dinas Pendidikan Daerah, tapi tepatnya dengan SMK Negeri 4 Manado untuk sekolahnya, pembina di sini. Ingin mengajukan pertanyaan tentang kejelasan tempat untuk pengambilan gambar. Misalnya untuk pertunjukannya, apakah memang di rumah atau bisa di luar rumah menggunakan fasilitas tempat misalnya sekolah atau gimana, bisa nggak tidak di situ. Kemudian yang kedua, untuk cerita rakyat yang diambil bisa mengambil daerah lain untuk cerita rakyatnya. Itu saja dulu mungkin.
Dan juga yang ketiga, untuk lighting dan properti pendukungnya bisa digunakan seperti yang tahun lalu. Terima kasih. Ya, itu saja. Silakan Mas Heri dulu yang menjawab. Oke, untuk pengambilan gambar itu untuk yang saat ini usahakan di atas panggung. Entah itu panggung di sekolah atau di gedung kesenian atau dimanapun di atas panggung. Karena apa? Supaya mengurangi noise. Dan kalau di di rumah atau di luar itu terlalu berat ketika harus pengadaan lighting, settingnya sama ini ornamen-ornamen lain yang dibutuhkan untuk memperkuat permainan. Itu yang utama. Terus yang berikutnya, tadi apa tadi? Apakah sumber cerita bisa diambil sumber cerita, dari... usahakan mengambil dari daerahnya masing-masing. Kita kaya loh Pak, sumber cerita di Indonesia ini. Di daerah Bapak saja coba diteliti gitu. Sangat kaya banget sumber cerita rakyatnya Pak. Jadi masih... karakter. Kita berharap kan cerita rakyat itu memang dari daerah kita masing-masing yang sangat luar biasa itu. Ada mitologi, ada legenda yang sangat banyak, silakan aja diambil dari daerah kita masing-masing. Kan begitu ya Mas Heri dan Mbak Dita ya. Kenapa Pak? Karena kami sebagai seniman, profesi kami mendukung penguatan karakter generasi muda bangsa. Nah, penguatan karakter itu tentu saja harus berakar dari mana generasi muda kita sekarang berasal. Bukan hanya Jakarta yang menjadi acuan untuk generasi muda ya, tapi kita kaya banget gitu loh. Berapa provinsi kita punya banyak budaya, punya banyak seni gitu ya, kesenian yang harus anak-anak muda kita sekarang ini pelajari dan hargai dan menjadi bangga gitu loh. Menjadi generasi muda Indonesia yang memiliki kekayaan seni dan budaya. Itu tujuan kami sebenarnya Pak. Silakan Mas Heri melanjutkan. Benar Mbak Dita. Jadi kearifan lokal kita itu yang luar biasa itu memang harus kita manfaatkan untuk bagaimana generasi muda kita itu paham bagaimana lokalitas di daerah kita masing-masing yang memiliki kearifan lokal yang luar biasa itu harus kita publish, sehingga masyarakat di Nusantara ini bisa tahu Sulawesi Utara memiliki kearifan lokal apa yang luar biasa gitu. Kira begitu Mbak Dita dan Mas Heri. Ya, baik. Oke, cukup? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawaban dari para narasumber kita. Yang pastinya benar banget, Indonesia ini kaya banget. Seperti kemarin dari lagu daerahnya banyak banget dan kali ini sumber ceritanya juga banyak banget. Kaya banget nih Indonesia. Iya betul Budayanya sekali, luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari kolom chat box. Apakah penulisan naskahnya juga dikirimkan dan apakah untuk penulisan naskah juga termasuk ke dalam penilaian bidang lomba monolog? Mohon penjelasannya. Silakan. Ya, naskah memang harus dikirimkan untuk lampiran konsepnya itu. Namun naskah secara spesifik itu tidak ada penilaian secara tersendiri. Jadi semuanya ini fokus penilaian pada pemeranan, pada seni perannya. Sementara naskah itu masuk ke dalam penilaian konsep ya. Jadi konsep seperti yang dijelaskan Pak Sulaiman Jone tadi termasuk lampirannya adalah naskah cerita. Nah sayang sekali nanti kalau sudah dibaca juknisnya dan sudah disosialisasikan secara menyeluruh, barangkali Sobat Prestasi lebih bisa membaca secara detail di juknis itu. Tapi untuk sebagai pembuka bisa kami sampaikan. Juga sumber ceritanya harus dituliskan nanti di konsep naskahnya ya Mas Heri, supaya kita menghargai sumber cerita yang menjadi bahan atau gagasan untuk karya dari Sobat Prestasi nanti. Naskah bisa memakai naskah
orang lain, jadi tidak hanya kita tulis sendiri seperti tahun lalu kan memang nggak ada penilaian tentang naskah ya, penulisan naskah. Tapi tahun ini kami hilangkan, kami lebih menekankan pada keaktoran atau pemeranannya. Jadi bisa memakai naskah orang lain, tetap diberitahu, diinformasikan siapa penulis naskahnya selain sumber ceritanya. Itu. Baik. Ada tambahan Mbak dari saya sedikit. Apabila di dalam pertunjukan itu ada pertimbangan estetika dari dialog tokoh, barangkali ketika kita berangkat dari kearifan lokal kita masing-masing ada idiom-idiom kedaerahan yang tidak boleh kita buang, lalu memakai bahasa daerah itu, maka catatan yang paling penting di dalam naskah lakonnya harus dituliskan terjemahannya. Itu barangkali catatan yang paling penting. Nah, terima kasih Mbak Dita. Ya, terima kasih Pak Sulaiman. Jadi memang untuk pengembangan atau pendidikan karakter generasi muda ke depan ini, itu salah satu diskusi yang sangat penting yang sering kami lakukan adalah etika dan estetika dari generasi muda kita mudah-mudahan menjadi lebih baik, sehingga kami memasukkan unsur itu di kolom penilaian ya Mas Heri, memperhatikan selain estetika juga etika. Budaya lokal dari setiap daerah yang kami tahu gitu, dan kita semua tahu bahwa estetika dan etika itu menjadi kesatuan, itu tidak bisa dipisahkan. Kita memiliki keindahan, tapi kalau kita tidak punya etika, wah seperti apa jadinya nanti. Jadi dalam karya yang nanti Sobat Prestasi buat dan dikirimkan ke panitia, selain estetika, etika di dalam karya itu diperhatikan, harus diperhatikan sangat. Dan nanti di Juknis akan bisa terlihat. Silakan Mas Heri kalau ada mau dilanjutkan. Mungkin ada yang nambah lagi ini pertanyaan. Oke, terima kasih jawaban yang sudah kalau diberikan. begitu gini, ada satu informasi yang juga tidak kalah pentingnya. Di dalam penilaian kami, antara penilaian di tingkat provinsi dan tingkat nasional ini ada perbedaan. Sedikit ya. Ada sedikit perbedaan. Maka dari itu, bagi Sobat Prestasi yang daerahnya menyelenggarakan seleksi secara mandiri, nanti pengirimannya atau membuat karyanya nanti sudah harus mengacu ke Juknis yang nasional. Iya. Karena di tingkat provinsi itu nanti tidak menjadi penilaian di sini, karena yang mandiri itu nanti langsung ke tingkat nasional. Ya, perhatikan itu nanti khusus bidang monolog antara provinsi dan nasional ada perbedaan penilaian, ada sedikit perbedaan penilaian. Di mungkin pemeranan itu. ya? Pemeranan. Baik, terima kasih para narasumber untuk jawaban dari pertanyaan. Betul banget tadi, diingatkan kembali, diperhatikan untuk estetika dan etikanya. Jadi bukan hanya keindahannya saja namun etikanya. Jadi mohon diperhatikan untuk Sobat Prestasi semuanya. Dan kali ini kita sudah ada yang ingin bertanya juga via raise hand atas nama Tirta N. Pratama. Dengan Kak Tirta, halo? Halo Kak Tirta? Halo, sudah tersambung? Halo, apakah suara kami terdengar? Oke, jadi kurang lebih seperti itu tadi jawaban dan informasi yang sudah diberikan oleh para narasumber kita. Iya, betul sekali Kak Halim. Jadi tadi juga diberitahukan untuk karakter minimal 3 karakter. Betul ya Ibu ya? Jadi, iya, betul. Jadi bukan hanya vokalnya saja dan masih banyak lagi yang harus diperhatikan. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya. Oke, kita sudah tersambung. Oke, kita sudah ada Kak Dwi Kananda. Halo Kak Dwi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Dwi, pertanyaannya yang ingin disampaikan. Ya, mau izin bertanya. Untuk monolog nanti kan bentuknya
pertama adalah video. Nah, untuk kualitas video itu berpengaruh dan terhadap penilaian. Dan mohon bertanya juga untuk jobdesknya apakah udah ada di website atau nanti disiapkan dari panitia di Zoom ini. Terima kasih. Oke, untuk masalah pengambilan gambar itu ya. Jadi kualitas gambar itu tidak menjadi bagian dari penilaian. Yang penting gambar itu terlihat dengan jelas. Iya, betul. Jadi jangan sampai juga jangan sampai goyang. Karena apa? Ketika pengambilan itu nanti goyang kan kesannya ada aktivitas ini dari si pemain ini. Jadi yang penting terlihat dengan jelas. Jadi audio visualnya itu bisa terekam dengan jelas. Yang penting itu. Jadi kalau memakai tata cahaya atau lighting gitu, walaupun di Juknis nanti kalau Sobat Prestasi baca itu tidak menjadi bagian dari penilaian, tapi kalau itu bisa membantu supaya gambar selain untuk mengangkat peristiwa atau apa yang terjadi pada saat itu, juga bisa membantu gambar menjadi lebih jelas terlihat. Sehingga kami bisa membaca ekspresi atau gestur dari karakter yang Sobat Prestasi akan mainkan nanti. Untuk masalah Juknis nanti dari Puspresnas juga akan mengirim ke daerah-daerah ini ya. Jadi sabar saja, ditunggu ini nanti pasti akan datang. Oke, baik. Jadi untuk Juknisnya Sobat Prestasi tunggu sebentar, untuk Juknisnya akan dikirimkan oleh Puspresnas. Betul Kalim? Betul Kalisti. Oke. Jadi tadi pertanyaan dari Kak Dwi sudah dijawab oleh para narasumber kita. Mungkin ada pertanyaan kembali? Sobat Prestasi ada yang mau tanya lagi untuk lebih jelasnya silakan ditulis di chatbox Zoom atau bisa raise hand langsung, bisa langsung bercengkrama dengan para juri kita yang hebat tentunya. Betul sekali Kalisti. Jadi ini kesempatan banget nih buat para Sobat Prestasi untuk bertanya kepada orang-orang hebat ini. Iya betul, bisa langsung bercengkrama dengan Bunda dan juga Pak Heri dan Pak Junet juga. Betul. Jadi untuk Sobat Prestasi silakan bertanya. Diingatkan sekali lagi yang ingin bertanya bisa melalui fitur chatbox ataupun via raise hand. Oke, udah ada yang raise hand nih Kak Halim. Oke, halo Kalisti. Kak Ari Widayani. Halo Kak. Halo. Mohon maaf suaranya tidak terdengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kak Ari. Ya. Silakan pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ari Widayani dari SMKN 3 Surakarta. Ya, ingin bertanya seputar untuk lomba yang akan datang itu. Jikalau kami mengikuti dua lomba, apakah diperbolehkan? Misalnya kami mengikuti lomba monolog dan film pendek. Kemudian untuk Juknis kami belum menerima, apakah ada kriteria khusus dibanding lomba sebelumnya? Seperti itu Kak, terima kasih. Oke. Silakan Mas Heri. Untuk kalau itu 2 orang atau 2 kelompok itu enggak apa-apa, tapi kalau 1 orang ikut 2 bidang lomba tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi 1 sekolah hanya boleh mengirim 1 bidang lomba. Dalam artian per 1 bidang lomba. Jadi ada 8 bidang lomba. Itu kalau mau ngirim 8 juga enggak apa-apa. Namun itu tidak boleh ada yang double. Ya, jadi, pesertanya 1 orang hanya boleh ikut 1 cabang lomba. Ya, seperti itu ya. Ya, itu memang aturannya seperti itu. Sudah terjawab ya mungkin ya. Oke, begitu Kak Ari, sudah terjawab? Ya, soal Juknis nanti tunggu dengan sabar karena memang Pusat Prestasi Nasional
komandan kami Bu Ratna nanti yang akan memberi informasi kepada kami kapan mulai disosialisasikan, tapi rangkaian webinar ini akan selesai dulu baru barangkali disosialisasikan ya Bu Ratna. Betul, jadi untuk Juknis nanti bisa diakses dan hanya ada di web Pusat Prestasi Nasional. Ditunggu update-nya dan harus tetap standby mengikuti Instagram dan akun media sosial lainnya Pusat Prestasi Nasional. Iya, betul sekali Kak Halim, untuk mengetahui informasi selanjutnya yang akan diberikan oleh Puspresnas. Seperti itu. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan nih info-info penting dari Pusat Prestasi Nasional. Iya, betul banget. Karena pastinya dan tentunya Pusat Prestasi Nasional akan langsung memberikan informasi melalui akun media sosial Pusat Prestasi Nasional. Dan diingatkan kembali, untuk Juknis resmi hanya ada di web Pusat Prestasi Nasional. Oke, selanjutnya ada yang raise hand lagi nih Kak. Dari Kak Arta Tia Risnanda. Halo Kak Arta. Halo. Halo, bisa terdengar suara kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari guru SMK Negeri 1 Cepu, Jawa Tengah. Mau tanya tadi mengenai Juknis itu biasanya itu dari, tadi kan disinggung sedikit ya, tadi dari provinsi terus sama nasional biasanya beda lah itu acuannya, soalnya pernah terjadi seperti itu. Seperti misal durasi, kita menyiapkan 10 menit, ternyata sampai nasional 15 menit ya, seperti itu. Nanti kita mengacu yang mana tadi. Terus mohon maaf tadi juga mengenai durasi tadi, bagaimana, maaf tadi saya agak terlambat tadi ya. Ya gitu aja, terima kasih. Baik, silakan Mas Heri. Untuk masalah durasi di monolog antara provinsi dan nasional itu Sama tidak ada saja. perubahan. Cuman di pengamatan pemeranan, jadi ada satu indikator yang berbeda. Jadi ada di tingkat nasionalnya itu ada satu penambahan indikator. Nanti di situ akan tampak. Makanya nanti bagi daerah yang menyelenggarakan seleksi secara mandiri di daerahnya masing-masing, tolong untuk pengiriman di tingkat nasionalnya itu sudah menggunakan Juknis yang nasional, ya. Jadi untuk seleksi provinsi yang secara mandiri itu nanti yang provinsi tetap menggunakan Juknis provinsi, dan itu nanti setelah pengumuman juara pertamanya itu akan dikirim ke tingkat nasional untuk mewakili provinsinya masing-masing. Ini masih ada ruang untuk rekam ulang, ya, melakukan perekaman ulang, Ya. namun tidak boleh merubah cerita. Ya, tidak boleh merubah cerita Dan konsep ya. dan konsep yang sudah dikirimkan. Ya, seandainya ada pengambilan gambar yang kurang jelas itu nanti sesuai dengan catatan juri. Jadi setelah lolos dari seleksi provinsi itu nanti masih ada waktu untuk merekam ulang sesuai dengan masukan para juri untuk diikutkan ke tingkat nasional. Jadi kalau bisa disimpulkan di sini, ketika nanti Juknis sudah dibaca setelah disosialisasikan, jadi Sobat Prestasi harus juga membaca Juknis yang untuk nasional. Kemungkinan tidak bisa rekam ulang kan banyak ya. Ya. Jadi ketika tidak memungkinkan untuk rekam ulang gitu, tapi karena Juknis nasional sudah ikut dibaca selain Juknis yang untuk provinsi, sehingga teman-teman karyanya sudah lengkap dari yang provinsi, penilaian provinsi, sekaligus juga untuk penilaian nasional itu. Ya, mungkin itu ya yang apa namanya bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalaupun masih ada pertanyaan bisa kita sambung lagi. Iya. Oke, baik, terima kasih untuk para narasumber yang telah menjawab pertanyaan Kak Arta. Kak Arta sudah terjawab pertanyaannya. Perihal untuk Juknis dapat dilihat di
di webnya Pusat Prestasi Nasional. Iya, betul Tentunya sekali. ditunggu saja update-annya. Iya, betul Nah, sekali. itu dia akhir dari sesi tanya jawab kepada para narasumber kita yang hebat-hebat ini. Nah, sebelum mengakhiri sesi dari bidang lomba monolog ini, kita pengen foto-foto dulu nih bareng Iya narasumber dong, ini. Ayo harus Sobat dong. Prestasi, coba dinyalakan kameranya, kita akan berfoto bareng para narasumber kita yang hebat ini. Oke, kita kasih ababa ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih. Terima kasih Terima kepada kasih para narasumber kita. narasumber. Silakan meninggalkan panggung. Oke. Oke, tadi udah banyak banget ya yang disampaikan dari tips dan sebagainya, udah dikasih tahu ke Sobat Prestasi semuanya. Iya, betul sekali Kalim. Untuk lomba monolog banyak sekali yang diberikan oleh narasumber Betul, perihal Kalisti. juknis Betul. dan lain sebagainya. Dan itu bisa menjadi acuan para Sobat Prestasi untuk mengikuti lomba monolog.